Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah event upcoming di bulan Mei. Dan seperti kalian lihat ada beberapa event yang muncul, ada sekitar 12 atau 13an ya. Soalnya kenapa? Karena ada beberapa event yang mulai ketabrak sama tanggal 10 sama 11, antaranya juga yang tanggal 17 ya. Ini 17 lebih parah sih. Bisa sampai 3 event anjing. Selesai kenapa ini terjadi? Soalnya yang buat acara gak mikir sama di spreadsheetku. Ya emang dia orang-orang sana sih yang IO tuh gak peduli sama lihat spreadsheetku. Bodoh amat lah. Itu ada orang yang mengatakan hal itu yang aku udah pernah keluar dari komunitas. Dia bilang bodoh amat. Iya, lu gak bakal percaya ramalanku ini bisa terjadi. Aku bakal bikin spreadsheet sejauh ini. Ya, aku udah lama daripada lu. Serius nih anjing. Susah nih buat para IO yang haternya ini sih dari selaku ketua, tapi tolong mengertilah. Tapi ya udah, ya terlalu teman udah terlalu lama. Masih mengerti ya, seperti itu. Nah, aku lihat ada beberapa di tanggal 4 sampai tanggal istilahnya mungkin ada beberapa yang banyak ya sampai di akhir Mei. Banyak banget ya guys ya. So, mari kita akan mulai membahaskan di pertama dulu ya. Yang pertama untuk di event Desert ya, kalau aku lihat dari di sini. So, aku lihat di beberapa acaranya ini adalah tampilan utamanya ya guys ya. Tapi kalau aku lihat ada beberapa acara ya Desert, nama judulnya adalah Natsuchunki, tapi ini lebih kedua ya. Ini yang kedua soalnya. Soal waktu itu yang pertama pakai Natsuchunki itu di tahun 2022 kalau nggak salah. Yang malah udah muncul lagi di tahun ketiga. Seperti itu. Nah, untuk tanggalnya mulai tanggal 4 ya, 4 Mei. Di situ untuk acaranya mulai dari jam 1 sampai selesai. Ingat jam 9 malam. Nah, untuk lokasinya dipakai adalah Garaha Yonosuchi, bukan di lantai utama karena udah dipakai kafe. Ingat, semua udah pada pakai area kafe, restoran apapun itu. Ya. Dia pakai di lantai 3. Coba aja naik ke sana lantai 3 ya, paham kan? Seperti itu. Nah, habis itu ada beberapa performer dari SOS, Yotsuba, Kosetan, ada Akustik sama Sinloid. Seperti itu ya. Ya, jujur aku udah paham sih kayak hal ini. Nah, untuk beberapa juri casual ada dari Saliabel, Faris, dan Dewani. Dan habis itu untuk juri Jisongnya ada Lisianop. Dan untuk sisanya gue star sini ada Merci Yuyu alias Yuyu, panggil aja Yuyu ya. Sama satu lagi Usami Usa, panggil Usami ya. Dia seperti itu ya. Untuk harga OTS-nya biayain sebesar 40.000. Seperti itu ya. Ingat ya, udah lihat poster ya udah benar, caption udah benar, oke? Untuk info lengkap bisa hubungi di bawah ini. Gue kasih highlight ya kayak gini. Udah paham ya? So, berikutnya untuk rundown-nya kayak gini ya tampilannya. Kalian bisa pause dulu sebentar. Ya. Jadi kalau ada beberapa acaranya mulai dari jam 1 sampai selesai dari jam 9 ya. Tapi kita mulai cos wall-nya di sini dari jam 4:30. Nah, untuk perform ditampilkan dari jam 4 ya. Sinloid. Oke. Untuk Kosetan jam 5:30. Oke, gue ngerti. Sampai situ untuk Chisong competition mulai dari jam 6. Tapi kita nggak tahu ya diberikan untuk pendaftaran sampai berapa gitu. Ya, kita lupa untuk kasih memberikan rulesnya, tapi malah K-pop doang. Sayang banget gitu loh. Tapi nggak ada peraturannya. Aduh, gimana dia nggak masukin gitu loh pendaftar lombanya. Sayang aja gitu loh. Tapi ada sayangnya. Dari beberapa informasi ya kalau bisa untuk kembalikan tiket. Tapi ini bakal terjadi sih. Dan itulah beberapa jawaban ya. Udah paham kasih ya? Udah paham ya? Oke. Jangan sampai di situ aja gue delete ya untuk acara tanggal 4 Mei. Terus berikutnya untuk di event tanggal 9 Mei. Jadi seperti yang kalian lihat ya, ada update kali ini di eventnya Nihon Adventura. Dan kali ini kalian bisa cek beberapa di salah satu IG-nya ya. So, mari kita lihat di tampilan halaman utama ya, poster utama ya. Jadi di sini untuk finalnya, kalau aku lihat di sini
untuk jurinya adalah Mbak Wiwin, tapi dari salah satunya untuk lombanya adalah jurinya penyanyi ya, penyanyi kompetisi alias singing sama Cosworth. Oh, oke. Habis itu ada Ken Kasuto, untuk jurinya adalah cosplay competition. Cuma masing-masing satu juri. Itulah yang terjadi, oke? Jadi yang ada itu hanya KNA 0048 ya, seperti itu ya. Dan sisanya ini Keba Yosakoi. Nah, untuk cosplay competitionnya untuk OTS-nya gratis ya, registrasi gratis, ingat ya guys ya, seperti itu. Dan ini ya seperti yang terlihat di tampilannya kayak gini. Dan untuk OTS-nya untuk pengunjung bayarnya sebesar 20.000, oke? Paham ya, untuk 20.000 sekarang. Udah segitu ya. Dan untuk acaranya mulai dari jam 4 sampai jam 10 malam. Untuk lokasinya yang dipakai adalah di Aula Job Offer, yaitu di venue-nya ya, tapi tempatnya di Politeknik Pariwisata Bali. Ingat, itu tempatnya di Jimbaran ya, jauh banget. Yang datang ke sana silahkan bisa terus komentar di bawah tanggal 9 siapa yang datang ke sana, oke? Dan itu aja informasi kali ini. Berikutnya untuk tanggal 10 sama 11 kemungkinan untuk salah satu event kolaborasi Bali Vape Culture dari Kreha. Ya, seperti itu yang kalian lihat ya. Untuk cosplay sama dan cosplay ya, mungkin ada beberapa ya mereka diambil dari kategori tersebut, atau dia bisa bilang di makasih ya, mungkin dia yang menjadi gitu. Kalau kuliah ada di beberapa ya tempatnya ya. Untuk lokasi dipakai adalah Istana Taman Jepun yang pernah dipakai sama eventnya G-Fest ya, di event Stikom seperti itu. Nah, masalahnya ini konser terutama ya, yang gue nggak ngerti. Oswaldnya mulai dari tanggal 11 Mei. Kalian bisa cek ketentuan lombanya di situ. Ya gitulah. Kuliah dari beberapa total price-nya sekitar 2,2 juta, tapi ada beberapa dibagi sesuai yang sama. Ada dari best kostum sama best perform. Dan habis itu untuk dance cosplay mulai tanggal 10 Mei. Ya, tempatnya yang sama. Tapi kalian bisa cek ketentuan lombanya, cek masing-masing. Minimal 2 orang. Wow. Ini kadang ada yang solo, ada yang minimal 2. Why? Dan seperti itu ya. Kalau kuliah dia beberapa, itulah acaranya. Kalau kuliah yang lain ini konten kolase. Dan seperti itu ya guys ya. Udah paham ya? Dan itu aja pembahasannya ya untuk tanggal 10-11 yang dari Kreha ya. Berikutnya untuk tanggal 10 sampai 11-nya ini dari Tekken 8 ya, di tanggal 10. Untuk cosplay tanggal 11 ya, Cosworth. Dan untuk acaranya ini dari EXO Management ya, seperti itu ya. Udah paham ya? So aku lihat beberapa untuk ya, kalau aku lihat dari detail acaranya masih belum menyusul ya infonya, masih nunggu final poster, tatung update di postingan community. Tolong dicek ya di postingan sana, atau nggak berikan like ya sebanyak mungkin, oke? Thank you. Dan aku lihat ada beberapa komentar yang muncul di bagian di eventnya EXO dan cek aja gitu loh. Jadi beberapa kuliah komentarnya ada dari Pikachu ya. Aku nanya dulu, pengen datang semua event tapi malah tabrakan sama event lain. Please tanggal 12 atau 13 tanggal merah loh. Tanggal 13 ya. Aku udah ngecek foto itu, ternyata tanggal 13 itu tidak ada. Seriusan, ini kalau beberapa kalender kecampur-campur. Resminya itu tanggal 12 aja. Seriusan, tanggal 12 Mei itu adalah hari Wasyat. Ya, ada paham kan? Itu kenapa ini bisa terjadi tanggal tabrakan? Aku gak paham. Tapi terkadang hari weekday, kadang ada yang kerja. Aku masih nggak peduli ya kalau kalian kerja di jam-jam paling libur. Tanggal merah loh masalahnya. Iya, emang nggak peduli anjing. Terusan. Terus ada apa lagi? Ada si Zaya ya. Coba aku tanya. Lihat dulu ya sebentar. Min bisa diganti jadi hari Minggu depan ya lagi. Gak sih?
mendadak banget ada acara agama. Ya nggak bisa gitu dong. Soalnya ada tanggal 17 juga apa namanya? Kata berevent kan? Ya jadi untuk Zia tolong ya dicek kalendernya lagi. Tapi kalian bisa cek linknya ada di spreadsheetku, kalian bisa cek dulu ya Zia. Itu tanggal 17 ada event juga loh masalahnya. 17 tuh ada 3 event. Dan satunya lagi ada 1 event. Ya udah jelas kan? Kalau mau nabrak silakan, tapi ya lu aturin aja tuh pengunjungnya gimana. Tolonglah lihat tuh pengunjungnya. Mereka pada datangnya ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan semua juga ada. Tolong serius nih, ini serius anjing. Bahkan kalau ada beberapa pengunjung itu biasanya kan dibagi 2 ya. Dibagi 2, kadang dibagi 3. Tapi salah satu event yang sepi. Jujur, ini serius ya guys ya. Aku udah diskusi sama teman-temanku si Agap. Tapi biasanya kadang aku pengen diskusi sama beberapa situasi acaranya kayak apa. Tapi bisa dipikirkan lagi buat bagaimana sih solusi yang baik. Silakan bisa konsultasi ke Bintang Palgar atau ngasih Agam, oke? Ya, udah jelas ya. Itu konsultasinya. Kalau biasanya ada aksesnya si Faris, oke? Paham ya? Dan seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk tanggal 7 apa sekarang ya? Ya, tanggal 17 ya. Oke, mari kita mulai pembahasannya dari mana ya? Oke, Sakai Sasero. Kalau lihat dari beberapa acaranya, ini event dari Encore Alastir. Nah, untuk lokasi yang dipakai adalah halaman belakang by Rumah Momon. Ingat, ini tepatnya di Singaraja. Oke. Tapi temanku yang datang ke sana adalah perwakilanku, si Dode. Oke. Seperti itu. Untuk pendatangan casualnya mulainya gratis. Mulai gratis ya guys ya. Nah, untuk ATM-nya bayarnya sekitar 10.000 aja. Ya, termasuk ST. Tapi terkadang ada yang alergi, yang nggak suka ST. Karena pernah ngalami nggak? Coba jujur aja ke kalian. Ada yang nggak suka ST? Pasti ada kok. Kadang bisa ganti minuman aja boleh, nggak apa-apa. Biasanya es jeruk, tapi harganya beda lagi. Bisa aja anjir. Aduh, bisa-bisanya gitu. That's it. Kalau kalian dari beberapa untuk tampilannya, ada beberapa dari isi konten acaranya adalah guest star, cosplay, ya. Ada casual, competition, dance, band, DJ, merchandise, dan games. Seperti itu ya. Kalau aku lihat dari beberapa ini udah lihat tampilannya di sini ada Intana, Nona Runa, ya. Untuk guestannya Tata Ikeda. Oh, jauh-jauh dia datang ke sini ya. Begitu. Terus ada kita sama Kevin. Itu MC guys ya. Ini spesial guysnya. Dan ini jurinya Intana, Nona Runa. Oke. MC-nya kita Kevin. Dan untuk perform ya ada Antlatival yang baru lihat, tapi udah jarang muncul sih eventnya di Singaraja. Dan di situ DJ Sanca, wow, baru ini ada perform dari Gogo Metal sama SGR 48. Oke, paham ya? Kalau aku udah kenal sama manajernya SGR, itu sih Kada Andre. Waktu itu udah pernah eventnya Singaraja, tapi jarang dia ngobrolnya ramah banget. Gue jujur ini ramah banget sama si Kada Andre, seriusan. Tapi kalau aku pernah datang, aku bahkan gak bisa datang acara sana. Kecuali titip salamnya buat perwakilanku ke Kada Andre. Terima kasih. So, itu aja dia yang gue bahasin tanggal 17. Dan berikutnya ada event lainnya. Ada eventnya lain ya, mungkin ada beberapa kalian bisa cek gambaran ya. Untuk eventnya Netbu ya guys ya, Netbu. Oh, apa ini? Oke, ada beberapa informasi yang masih menunggu menyusul ya, masih menyusul. Tolong sabar ya. Ingat ini masuknya pre-entry. Untuk registrasi fee-nya sebesar 20.000 ya untuk karaoke dan rookie casual. Oke, rookie casual ya 10.000 seperti biasa guys ya. Oke. Tapi ingat ya, yang udah menang jangan ikut lomba. Tolong banget nih. Serius nih. Yang udah ikut lomba, tolong jangan ikut.
aku ingetin ke kalian. Karena ada beberapa, inget ya, pasti ada beberapa kejadian yang bikin aneh, yang sampai rookie coswall dari event Sushi Roll. Aku inget banget anjing, sampai ngebanned 2 kali kalau ikut lomba, katanya gitu ya. Biasanya kalau udah sering menang jangan ikut, katanya gitu. Ada aja kejadiannya. Tapi kasihan sih yang yang peserta coswall yang udah ikut perjuangan mati-matian ya, bener nih, sampai nggak menang. Itu bisa aja karena drama. Ada kayak gitu dramanya. Ya jangan sampai itu kejadian ya. Kalau dia menang yang berkali-kali, kasih kayak kesempatan gitu loh. Ya, paham ya. Untuk acaranya mulai dari jam 4 ya acaranya. Ada beberapa mulai dari Sabtu tanggal 17. Untuk lokasinya adalah di Ciking, Bali, di Jalan Tukapak Krisan nomor 89A. Don Puri Club ya. Nah, untuk slot pendaftaran karaoke terbatas sampai 15 orang ya, seperti itu ya. Dan aku akan berikan gambaran untuk eventnya KWB seperti ini ya. So, yang aku perhatiin sedikit adalah ya, kalian bisa lihat ada apa eventnya di sana. Mereka dipakai adalah KWB Sriwedari Festival. Nah, tanggal 17 Mei ini sebenarnya baru pertama kali dipakai di gedung area rooftop alias di paling atas ya. Kalau aku lihat dari beberapa isi konten acaranya, ada dari community catering, cosplay competition, cosplay parade, photo spot, food festival dan RPD. Ya mungkin udah lihat ya beberapa acara yang udah masuk ya. Mungkin untuk infonya masih menyusul karena ini fix, tapi kemungkinan bisa aja nih cancel tiba-tiba karena cuaca. Bisa aja terjadi. Mungkin ya ada beberapa acara lain bisa aja ketabrak lah gitu, maksudnya intinya begitu. Jangan sampai ada acara lain bisa ketabrak, itu yang nggak paham. Ada tiba-tiba ya. Jadi seperti itu ya gambaran untuk event KWB di tanggal 17 Mei. So yang berikutnya apa lagi yang ada? Cuma itu ya. Oke, untuk eventnya Vivi Pro, karena ya nggak jarang juga sih yang bakal ada event Vivi Pro. Waktu itu terakhir ada di tanggal Februari kalau nggak salah. Ya seperti itu ya dari Vivi Pro. Dan untuk acaranya tema judulnya adalah UMKM Education and Job Fair 2025. Untuk tempatnya yang dipakai adalah Parkir Utara Taman Kota Lumintang. Ya. Kalau datang ke Lumintang biasanya di arah utara ya. Ingat ya, ke utara. Kalau biasanya nyantai-nyantai sana bisa kok. Terusan. Ada beberapa acara yang kayak gini juga ya. Mungkin masih nggak penting. Kalau mau penting ya biasanya ada urusan selain cosplay. Kalian bisa baca ya sendiri ya. Nah, untuk datangin di hari Minggu guys ya, tanggal 18. Nah, untuk cosplay competition-nya mulai dari jam 4. Dan kemungkinan bisa aja mulai dari jam 5. Tapi minimal datang ke awalan, prepare dulu dari jam 3 atau jam 4 nah. Itu jam prepare ya. Dan untuk mulai dari jam 5, oke? Paham ya guys ya? Paham? Oke. Dan ini kayaknya lokasinya kayak gini ya. Mungkin ada beberapa ya gitu-gitu aja sih. Ya sejauh ini ya udah. That's it. It's okay. Dan itu aja sejauh ini ya untuk beberapa event yang tabrakan. Ada yang 18, masih ada event satunya. Oke, sama nih berarti tanggal 18. Tapi yang terakhir adalah di eventnya Seasonal Matsuri. Kalau aku lihat lagi beberapa eventnya ya, Seasonal Matsuri ini ada 3 jenis lomba yang bakal ngadain, adalah cosplay competition, ada cosplay competition, dan satu lagi fotografi competition. Ya seperti itu ya. Dari beberapa dari penampilan seru untuk gue star yang gece-gece ya, maksudnya begitu ya. Kalau lihat dari beberapa dari kampusnya sendiri yang bakal apa nih, Yosakoi. Iya mana sih Yosakoi? Maksudnya ya gimana ya, ada penarian sih semacam kan, kayak di kampus-kampus lain kayak apa ya, kayak PMB, kayak UNUD biasanya ada sih.
Yosokoi. Ini kayaknya ada kampus lain sih, tapi ini kampusnya dia sendiri soalnya ini dari PB. Dia bakal dia ikut ya Questar seperti itu. Dan mungkin ada 2 dari tampilannya spesial, ada kain Asus Surupati X sama Kanoshi. Ya, seperti itu ya. Dan untuk dari MC-nya ada dari Faris sama Nora Runa. Oke, sisanya untuk MC ada dari Kento Puji sama Nanda. Dan ini salah satu dari kampusnya dia ya. Kalau Kento Puji biasanya jarang lah ketemu sama beberapa di event lain. Dia jadi MC juga ya. Oke, paham ya. Oke, mulai dari presale ya. Mulai dari 20, ada yang sampai 30. Dan untuk OTS-nya masih menyusul ya. Paham ya. Untuk acaranya mulai dari Sabtu tanggal 24 Mei. Oke. Dari jam 10 sampai jam 5. Oke, masih aman lah. Jangan sampai kemalaman. Oke. Nah, untuk lokasinya ini PB Internasional itu di daerah Gatsu. Ya, Gatsunya di mana? Tapi itu gedung gede apa gedung kecil? Biasanya gedung gede. Susah. Ya, paham ya? So, itu aja ya pembahasan kali ini. Kalau ada apa-apa, mungkin ada event yang masih menyusul. Kemungkinan tanggal 25, tanggal 31 Mei. Kita akan tunggu di konten selanjutnya. Susah. Makanya, aku dari awal aku udah bikin jadwal. Soalnya kenapa daripada buat IG udah langsung viral karena itu udah nge-sharing postingan di sana. Ya kan? Makanya aku minta bantuan ke kalian, tolong sharing event-eventnya ke saya biar aku ada info. Ya, itu aja ya informasi kali ini. Ya, itu aja pembahasan kali ini. Kalau ada apa-apa terjadi silahkan bisa DM ke saya ataupun bisa hubungin ke nomor WA, tapi udah ada di dalam spreadsheet. Oke, segitu aja informasi kali ini. Kalau gitu gua akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. See you next time and bye bye.